Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak, tentunya dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu baik serta dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha dan kemudian akan membuat perencanaan kebutuhan sumber daya dan usaha. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan belajar. Dimulai. Oke, pada kompetensi dasar yaitu menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha. Di sini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Nah, apa saja sih kebutuhan dan sumber daya usaha yang kita butuhkan pada saat kita melakukan perencanaan usaha. Kemudian kalian sudah pegang kan buku kerja atau buku paket kalian masing-masing. Nah, di sana bisa kalian lihat di halaman 89. Di sana ada sumber daya usaha. Nah, di sini sumber daya usaha itu akan dikemukakan oleh dua ahli, yaitu yang pertama Peter Drucker dan yang kedua oleh George R. Terry. Nah, dimana kalau Peter Drucker itu mengemukakan untuk sumber daya usaha, dalam sumber daya usaha itu ada unsur-unsur manajemennya, yaitu menurut Peter Drucker ada 8 unsur manajemen. Nah, sedangkan menurut George R. Terry itu lebih simpel, di mana unsur ini mudah sekali untuk dihafal oleh kita dengan istilah 6M. Yang pertama adalah man, yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat machine, yang kelima method, dan yang keenam market. Yang akan kita bahas lebih detail dan akan lebih mudah kalian pelajari dan pahami tentunya menurut Bapak yaitu George R. Terry, yang dimana unsur-unsur manajemen yang bagian dari perencanaan sumber daya usaha itu ada 6 yang tadi ya. Yang pertama kita akan jelaskan melalui man. Apa itu man? Yang berarti dalam bahasa Indonesianya adalah manusia. Jadi unsur manajemen yang pertama adalah manusia. Kenapa manusia itu diletakkan paling pertama menurut George R. Terry? Karena manusia itu adalah yang membuat tujuan dan yang akan mencapai tujuan tersebut. Manusia sendirilah yang akan merasakan perjuangannya dan yang akan merasakan hasilnya. Nah, makanya menurut George R. Terry, manusia menjadi faktor utama dalam unsur manajemen menurutnya. Kemudian yang kedua, itu ada unsur money atau uang. Nah, money ini, fungsi utama dari money dalam unsur manajemen ini adalah untuk keperluan membeli bahan-bahan baku, membayar gaji, membayar biaya-biaya kebutuhan proses produksi atau kebutuhan proses usaha. Jadi ini sebagai stimulus untuk memperlancar kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu materials. Materials itu bisa artinya adalah bahan baku. Nah, kemudian bahan baku terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bahan baku mentah, yang kedua bahan baku setengah jadi, yang ketiga adalah bahan baku jadi. Nah, dimana bisa Bapak contohkan misalkan ada perusahaan mie instan misalkan. Nah, mereka membutuhkan bahan baku berupa terigu. Nah, terigu ini adalah bisa dibilang bahan setengah jadi. Kenapa? Karena bahan ini masih bisa diproses untuk membuat sesuatu. Yaitu kebutuhan pabrik itu. Unsur yang keempat yaitu mesin. Mesin ini adalah bisa berupa alat ataupun teknologi yang digunakan dalam proses produksi maupun dalam proses usaha. Nah, dalam hal ini, kenapa ini menjadi salah satu unsur yang penting dalam unsur manajemen? Karena perkembangan teknologi sangatlah cepat. Jadi, kebutuhan untuk proses produksi pun akan membutuhkan teknologi yang lebih baik lagi. Makanya teknologi tidak akan pernah bisa terpisahkan dari kegiatan usaha. Kemudian yang kelima itu ada metode. Metode itu cara bagaimana suatu usaha atau perusahaan
melakukan usahanya, walaupun dalam bidang usaha yang sama, misalkan suatu perusahaan A dan B itu tidak akan sama persis dalam menjalankan manajemen usahanya. Mereka masing-masing memiliki cara bagaimana memanage perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu market. Nah, tidak akan pernah berjalan suatu usaha tanpa ada pasarnya. Kalau misalkan suatu usaha dia memproduksi barang ataupun dia memiliki barang dan sebagainya, tapi dia tidak punya pasar untuk menjual barang tersebut, maka usahanya dijamin tidak akan pernah berjalan. Jadi usaha 6 unsur manajemen ini adalah atau kebutuhan utama dalam manajemen usaha. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui WA group yang sedang berjalan sekarang, dan Bapak akan berikan pertanyaan dan juga tugas untuk kalian dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, Bapak akan memberikan 3 pertanyaan, bisa cek di grup BDR apa pertanyaannya untuk diperjelas, dan sekarang Bapak akan sebutkan. 1. Apa saja yang termasuk unsur 6M dari sumber daya? Berikan contohnya masing-masing. Yang kedua, mengapa unsur manusia sangat penting dalam kegiatan usaha menurut George R. Terry? Yang ketiga, pilih dan buatlah satu contoh perencanaan sumber daya yang kalian pahami dari 6 unsur tersebut. Silahkan kalian jawab. Jawaban kalian bisa kalian tulis tangan maupun bisa kalian jawab langsung di WA group maupun melalui jaringan pribadi melalui WA ke Bapak. Oke, mungkin itu saja materi hari ini tentang KD, tentang kompetensi dasar menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha dan membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Nah, untuk perencanaan kebutuhan sumber dayanya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam materi hari ini. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WA group. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang, dan jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.